Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Suaranya menggema ini. Jelas kan? Jelas, Tad. Ini enggak double enggak suaranya? Enggak. Normal, Ustaz. Oh ya. Sudah enggak tadi ya, ada feedback karena ada yang mic-nya belum mati. Nah, ini saya pakai dua perangkat soalnya. Satu HP jadinya ini masuk ke laptop. Biar saya buka ini materinya. Baru selesai nih ngajinya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita. Insya Allah ini materi terakhir di bab isim-isim yang dibaca rofa. Isim-isim yang dibaca rofa. Kemarin ada 7. Yang pertama apa namanya? Mohon maaf, bukan ini ya. Itu materi yang sedang saya susun tadi. Nah ini ya, kemarin kita sudah sampai di naat. Kemudian kita sampai atof. Insya Allah hari ini kita bahas tauhid. Kita merubah sedikit ya sekilas biar ingat ya. Isim yang dibaca rofa ada 7. Yang pertama namanya fa'il ya, atau subjek. Yang kedua namanya naibul fa'il, wakil fa'il atau pengganti fa'il. Kemudian mubtada yaitu kata yang akan dijelaskan. Kemudian khobar yaitu sesuatu yang menjelaskan mubtada. Kemudian ada isim kana yaitu mubtada yang kemasukan kana. Kemudian ada khobar inna yaitu mubtada dan khobar kemasukan inna ya. Kemudian ada pengikut terhadap isim yang dibaca rofa. Kemarin sudah kita bahas yaitu naat. Naat ini harus sesuai dengan man'utnya dalam sisi apa kemarin? Masih ingat enggak? Masih ingat enggak kemarin? Ya, naat harus sesuai dengan man'utnya dari sisi makrifat nakirohnya. Ya, dari sisi ini. Rofa, nasab, jernya, makrifat dan nakirohnya. Ya, seperti ini rumusnya. Terus yang kedua kemarin apa itu namanya atof ya. Kalau atof ini hanya mengikuti dari sisi rofa, nasab, jar dan jazm ya. Kenapa naat tidak ada jazmnya? Masih ingat enggak? Kenapa naat tidak ada jazmnya? Hanya rofa, nasab dan jar. Karena berupa isim. Dan isim enggak?
Karena yang disifati ya, bukan nanya, tapi karena yang disifati itu adalah isim, sehingga namanya isim tidak ada yang ada semua. Gitu. Nah, kita bahas yang pengikut nomor 3, yaitu at-tauqid. Ma huwa tauqid? Tauqid itu apa? At-tauqidu, tauqid. Ya, tauqid itu penguat ya, secara makna. Tabi'un, dia itu pengikut. Lil mu'akati, terhadap sesuatu yang ditaukidi, dikuatkan, ditegaskan. Dalam hal apa? Fi raf'ihi, dalam hal rafa'nya, wa nasbihi dan nasabnya, wa khafdihi dan jernya, wa ta'rifihi dan ma'rifatnya. Oh, tidak ada nakirohnya. Ya, kenapa? Karena mu'akad dia selalu ma'rifat. Ya. Jadi mu'akad atau yang ditaukidi itu selalu makrifat. Nah, ini ada lafaz-lafaz khusus, artinya dia menggunakan lafaz-lafaz khusus ini. Dia tidak menggunakan lafaz lain. Wa yakunu taukid itu bi alfadin maklumatin, yaitu dengan lafaz-lafaz maklumatin yang dikenal, yang diketahui. Yaitu apa? Wahya an-nafsu, lafaz an-nafsu, wal ainu dan ainu, ya. An-nafsu dan ainu artinya sama ya, dirinya sendiri. Wa kullu wa ajma'u wa tawabi'u ajma'a. Kullu ajma'u ini sama semuanya. Wa tawabi'u dan kata-kata yang mengikuti ajma'a terhadap lafaz ajma'a. Yaitu apa? Pengikut terhadap ajma'a, yaitu akta, ya, abta dan absa. Ini semakna dengan ajma, maksudnya gitu ya, semuanya. Contoh, taqulu, engkau berkata, qoma telah berkata, telah berdiri, mohon maaf. Qoma telah berdiri. Zaidun, Pak Zaid. Siapa Zaid yang mana, atau diwakili enggak? Nafsuhu, dirinya sendiri. Lafaz nafsuhu ini namanya taukid, menguatkan bahwa yang berdiri itu Zaid, bukan wakilnya. Kan kalau misalkan ada sambutan dari wali kota, nah, terkadang yang datang bukan wali kotanya, tapi wakilnya. Kalau ada lafaz nafsuhu kayak gini atau ainuhu, maka itu sudah pasti dia sendiri yang menjalankannya. Misal lagi, ra'aitu al-qauma, aku melihat sebuah kaum, kullahum, ya, semuanya. Al-qaum di sini mansub sebagai maf'ul bih. Maka di sini lafaz kulla juga ikut mansub. Ya. Ini posisinya menguatkan al-qaum. Ya. Wa marartu bil qaumi, dan aku bersua, ya, berpapasan bil qaumi dengan sebuah kaum, ajma'ina, semuanya. Ya. Jadi ajma'in ini ngikuti jamak mudzakkar salim. Ya, ajma'in mengikuti jamak mudzakkar salim. Ina kan. Al-qaum ini secara makna dia itu jamak, meskipun secara apa dia itu mufrad, tapi secara makna dia jamak, sehingga di sini ajma'in, orang-orang, banyak, semuanya. Ustaz, Ya. kalau wa marartu itu nggak pakai ba, pakai bi, itu juga bisa kan? Nggak pakai itu ya? Wa marartu al qauma ajma'ina gitu. Bisa nggak, Ustaz? Marartu itu dia butuh kata bantu, Pak. Oh, betul, kata bantu. Ya, itu sehingga harus pakai bini. Ya. Misal saya memasak untuk suami misalkan. Ya, ada ibu-ibu, saya memasak untuk suami. Nah, ketika di bahasa Arab kan bagaimana?
ya tobakhtu aku masak, li zauji bukan tobakhtu zauja itu. Kalau tobakhtu zauja berarti aku memasak suami. Oh gitu. Jadi suaminya yang dimasak. Bukan memasakkan untuk suami. Itu ya. Nah, dalam fi'il kadang seperti itu. Ya. Memang butuh kata bantu. Kenapa yang dipilihnya ba Ustaz ya? Karena yang cocok pakai ba gitu. Misalkan tadi apa namanya saya masak untuk suami itu ya pakainya li, bukan pakai ba. Itu ya. Itu menyesuaikan maknanya aja kalau itu. Kalau ro'a itu ini tidak perlu ya pakai kata bantu, bil qaum tidak perlu karena ini sudah langsung. Aku melihat sebuah kaum. Baik, Ustaz. Baik. Lanjut ya. Nah, rumusnya seperti ini. Mu'akid itu lafaz-lafaz ini tadi. Ya, ada an-nafsu, ada al-ainu, ada kullu sama ajma'u. Ini namanya mu'akid yang menguatkan. Ya. Itu mengikuti terhadap mu'akad. Mu'akad itu yang dikuatkan. Ya. Nah, biasanya kayak gini tuh sering tertukar-tukar. Ya, kalau tertukar bagaimana ya? Dilihat lagi. Ya. Intinya sering-sering lihat kitabnya, ya. Jadi mu'akad itu yang dikuatkan. Berarti yang di depan, ya. Makanya rumusnya begini. Saya buatkan ini di depan, memang bukan tak taruh di belakang gini. Tidak saya taruh di sebelah sini. Biar tidak bingung, ya. Mu'akad itu posisinya di sini, ya. Jadi dia mu'akid itu atau taukid ini mengikuti terhadap mu'akad dalam hal apa? Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi kemudian wa ta'rifihi ya dan ma'rifatnya ini. Karena mu'akad ini harus ma'rifat ya, tidak boleh nakiro. Ya. Contoh. Nah, nanti taukid itu dibagi dua. Ada yang taukid lafzi. Lafzi itu tinggal diulang lafadznya. Misal, ja'a zaitun zaitun. Ya, ja'a telah datang zaitun Pak Zaid. Zaitun ya Pak Zaid. Itu artinya bisa diartikan begini. Zaid benar-benar datang. Ya. Kenapa? Karena di situ bermakna penegasan, penguatan. Terus lafadznya apa lagi? Ini yang kedua maknawi ya. Yang pertama lafdi itu tinggal diulang ya antara mu'akad dan mu'akid. Ini mu'akid yang warna merah ini ya, mu'akadnya yang hitam nih. Berikutnya yaitu ada yang maknawi. Maknawi maksudnya bagaimana? Yaitu secara lafaz tidak sama dengan mu'akadnya. Dengan yang ditaukiti itu tidak sama. Ada lafaz-lafaz khusus sebagaimana yang disebutkan di atas tadi. Ada ain, ada nafsu, ada kila, ada kulu. Ya. Ini lafaz kila ini tidak disebutkan di sini ya. Di dalam kitab lain itu ada nanti. Ya. Ini saya sebutkan di sini biar kalau kila nanti masuknya mana? Contoh yang ain. Ja'a Zaidun ainuhu berarti telah datang Zaid ainuhu dirinya sendiri. Ini sama dengan nafsu artinya. Ja'at Fatimatu ainuha dirinya sendiri. Nah di sini harus ada dhamir, nih yang kembali kepada mu'akadnya. Ya yang dikuatkan. Ja'a Zaidun ainuhu ya telah datang si Zaid. Ainuhu di sini pakainya hu. Tidak pakai ha. Ya. Terus berikutnya Ja'at Fatimatu. Fatimatu itu mudzakkar apa muannas nih? Muannas. Muannas kan? Lah di sini dhamirnya pakainya ha. Ya ainuha. Berikutnya lagi
ini sama. Terus nafsun kalau dijamakkan atau dimusanakan, ya, dijadikan dua atau dijadikan jamak, itu ini dirubah menjadi angfusu. Jadi dibuat jamak taksir. Ini ain menjadi a'yunu. Ya, ini menjadi a'yunu, ini menjadi angfusu. Ja'a ar-rajulani, telah datang dua laki-laki. Angfusuhuma. Nah, ini huma. Kembali kepada rajulan, dua laki-laki. Fi'ilnya ini mufrad apa musanna ini fi'ilnya? Bentuknya Mufrad. mufrad. Kenapa pakainya mufrad dan musanna aja? Karena semua itu kemarin. Apa kemarin nggak adanya? Karena semua fa'il dhahir, ya, fi'ilnya harus mufrad. Fi'ilnya harus mufrad. Ya. Ini contoh, ya, contoh nanti antum bisa cari sendiri yang enggak tahu. Terus berikutnya nafsu qaum, ja'a al-qaumu anfusu, ya, dijadikan jamak. Kaum ini kan bermakna orang banyak, ya, sehingga di sini pakainya hum. Ya. Ila ini untuk laki-laki, kalau untuk perempuan kilta nanti. Ya. Keduanya ini. Pakainya kila. Ja'a rajulani, dua laki-laki telah datang, kilahuma, keduanya. Tidak diwakilkan, dirinya sendiri. Kulun, ya, ja'a al-qaum kulluhum. Ya, telah datang kaum kulluhum, semuanya. Ya, artinya tidak ada yang tertinggal di sini. Ya, semuanya datang. Nah, ini lafaz-lafaz yang fungsinya itu menguatkan kata sebelumnya yang dikuatkan. Dan dia harus ma'rifat, sehingga di sini yang dikuatkan ini ma'rifat. Zaidun ini ma'rifat gara-gara apa ini? Nama orang Nama. Oke, Fatimah sama nama sama ar-rajulani alif lam. alif lam. Ya, mesti harus ma'rifat. Ada yang mau disampaikan dulu, ditanyakan, silakan. Kalau nggak paham, silakan ditanyakan. Tad, al-maknu itu apa artinya? Al-maknu apa itu, Tad? Mana? Yang taukid dibagi dua, al-lafzi. Oh, maknawi. Manawi itu. Maknawi secara makna saja, tidak secara lafaz. Kan taukid hukum asalnya itu lafaz. Ya, secara lafaz ini Zaidun. Nah, ini Zaid. Maknawi itu ainuhu itu siapa? Maksudnya ya si Zaid. Secara makna saja. Ainuhu itu siapa? Dirinya sendiri, si Fatimah. Ya, itu secara maknawi, secara makna saja, ya. Bermakna dirinya sendiri. Itu saja. Ada lagi, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Salam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di materi berikutnya, yaitu al-badal. Kemarin apa badal? Ganti. Mengganti, ya. Nah, ini badal itu dulu materi yang cukup sulit bagi saya. Tapi kalau sudah dibuat seperti ini, insya Allah tidak sulit. Insya Allah. Idza ubtila, jika diganti. Ismun, sebuah isim, min ismin, dari isim yang lain.
au fi'lun atau fi'il diganti ya. Ini ada huruf athof. Berarti ada sesuatu yang dibuang. Yang dibuang mana itu? Ini kan idza ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin. Berarti yang dibuang kira-kira lafaz apa di sini? Idza ubdila. Ya, idza ubdila ya. Jadi idza ubdila ismun min ismin, terus kemudian idza ubdila fi'lun min fi'lin. Gitu ya. Tabi'ahu, maka dia mengikuti. Ya. Dia yang mana? Yang diganti tadi mengikuti. Fi jami'i i'rabi, di seluruh i'rabnya. Ya, di seluruh i'rabnya. Wa huwa, yaitu badal ini ala arba'ati aqsamin, itu dibagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama apa? Badalus syai' minasyai'. Nah, kita lihat di gambarnya saja. Ya, badal itu penggantinya yang warna merah nih. Ini mubdal minhu. Mohon maaf ini kegeser ya. Tulisannya hasilnya di tengah kemarin ini. Mubdal minhu itu yang diganti. Yang pertama syai' minasyai'. Apa yang dimaksud syai' minasyai'? Menggantikan secara keseluruhan. Ya, mengganti sesuatu dengan sesuatu, tapi ini sama sesuatunya, maka lambangnya seperti ini, sama dengan yang diganti namanya mubdal minhu, yang mengganti namanya badal. Contoh, qoma Zaidun, telah berdiri Pak Zaid. Pak Zaid itu siapa toh? Akhuka, oh itu saudaramu. Saudaramu itu siapa? Ya Pak Zaid. Pak Zaid itu siapa? Ya saudaramu. Jadi lafaz Zaid dan akhuka ini satu orang, sama dengan, makanya di sini. Ya. Ini namanya badal syai' minasyai', mengganti secara keseluruhan. Atau sebutannya bukan syai' minasyai', di kitab lain itu kul minal kul. Atau badal mutabik. Ya, ada 3 sebutan. Syai' minasyai', kul minal kul, atau mutabik. Ini sama maknanya. Sehingga nanti misalkan antum semua buka kitab, kok enggak ada badal syai' minasyai'. Nah, itu ternyata dengan istilah lain, badalul mutabik. Yang kedua, al-ba'du minal kul, sebagian menggantikan keseluruhan. Jadi badalnya hanya sebagian saja, tidak menggantikan secara keseluruhan. Contoh, akal tuh, aku makan, ya, ar-raghifa, ya, ini apa namanya itu, apel, ya. Makanya berapa? Sulusahu, sepertiganya saja. Ya. Ini sulusa, ini menggantikan apel secara keseluruhan enggak? Kan tidak, hanya sepertiganya saja. Ya. Aku melihat Zaid, kepalanya saja. Berarti kan melihat secara keseluruhan enggak? Tidak. Ya. Ini namanya badal al-ba'ad minal kul, sebagian dari keseluruhan. Mengganti sebagiannya saja. Ya, tidak semuanya. Kalau ini mengganti semuanya. Ya, si Zaid ya akhuka ya si Zaid. Terus berikutnya batal istimal. Istimal itu secara zat sebenarnya tidak ada di situ. Secara benda itu tidak ada di situ, cuman dia menempel kepadanya. Ya, dia menempel kepadanya atau mencakup. Istimal itu artinya mencakup. Ya, contoh, nafa'ani Zaid. Zaid bermanfaat untukku. Nafa'ani itu bermanfaat untukku. Zaidun Pak Zaid. Lo yang bermanfaat apanya dari Zaid? Itu.
ilmuhu, ilmunya Zaid. Lafadz ilmuhu secara fisik dia itu ada pada diri Zaid sebagaimana tangan, kaki, kepala, enggak? Lafadz ilmu ini. Kan tidak, ya kan? Tapi dia disandarkan kepada si Zaid. Ya Zaid ini ilmunya banyak. Nah, ini kemudian Zaid itu bermanfaat untukku. Ya, apanya yang bermanfaat? Ilmunya. Oh, Zaid itu bermanfaat untukku, apanya? Kendaraannya, misalkan. Kendaraan itu kan secara fisik bukan diri Zaid. Ya kan? Beda dengan yang sebelumnya. Mubdal minhu sama badal ini sama. Zaid itu siapa ya? Akhuka. Memang fisiknya yaitu satu gitu. Ini juga sama, fisiknya itu bagian darinya. Lah ini tidak bagian darinya secara fisik. Ya. Tapi dia hanya menisbatkan kepada mubdal minhu atau melekat ya pada mubdal minhu, tidak sampai pada fisiknya. Ya. Bisa difahami ini yang istimewa. Terus yang terakhir ghalat. Ghalat ini keliru. Artinya keliru ghalat. Kita mau ngomong A tapi keliru ngomongnya B. Ya. Misal, pernah enggak kita itu pas nyapa orang ternyata orangnya beda? Pernah enggak? Kalau saya pernah. Saya kira guru saya. Ya, saya panggil, saya sapa, ternyata bukan. Ya, itu namanya ghalat. Ya. Misal, ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Kan dari jarak jauh, begitu mendekat, kok jaran, nah, kuda ini, Al-Farasa itu kuda. Nah, atau kalau bahasa Jawanya itu jaran. Aku melihat Zaid, kuda. Ya, jadi ini keliru, kita ngomongnya keliru, istilah kayak gitulah. Nah, ini namanya badal ghalat. Ya. Kita mengganti, tapi sebenarnya itu secara fisik tidak ada, secara istimal, yaitu sesuatu yang menempel padanya juga tidak ada kaitannya sama sekali kalau yang ini. Ini namanya badal ghalat. Bisa difahami enggak ini badal? Insya Allah. Halo, Insya Allah, ya. Nah, udah ada gambarnya kayak gini enak ya. Dulu yang saya sering tertukar istimal sama ba'at minal kul. Itu bedanya seperti apa sih? Kalau ada gambarnya kayak gini lebih jelas sama. Saya terjemahkan. Wa huwa ala arba'ati aksamin, badal itu dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, badalu syai' minasyai'. Ini tadi yang mengganti secara keseluruhan. Wa badalul ba'di minal kul, yaitu mengganti sebagian dari keseluruhan. Ini sebagiannya saja. Wa badalul istimal, yaitu mengganti tapi hanya sesuatu yang mencakup pada mubdal minhunya. Secara fisik tidak. Ya, Zaid ilmunya, Zaid motornya, Zaid kitabnya. Nah, kitab itu secara fisik bukan bagian dari fisiknya Zaid. Tapi ada sesuatu yang menjadikan itu dikembalikan kepada Zaid. Kenapa? Ada kepemilikan di situ. Wa badalul ghalat, badal yang keliru, yang mengganti karena keliru. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu, qama Zaidun akhuka, telah berdiri Zaid akhuka saudaramu. Akhuka ini namanya badal, Zaidun namanya mubadal minhu. Ya. Zaidun namanya mubadal. Ini mubadal minhu, ini badal. Wa akaltu, aku makan ar-raghifa, apel sulusahu, seperempatnya saja. Ya, jadi yang dimakan hanya seperempatnya, tidak satu apel. Wa nafa'ani, dan bermanfaat untukku,
apanya yang bermanfaat, siapa yang bermanfaat? Zaid. Apanya Zaid yang bermanfaat? Ilmu. Secara fisik ilmu itu bukan bagian dari Zaid, tapi sesuatu yang disandarkan kepada Zaid, sehingga ini disebut istimal. Istimal artinya itu mencampur. Wa ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Al-farasa, lu loh kok kuda ternyata. Arota, engkau menghendaki antakula untuk mengatakan ra'aitul farosa. Sebenarnya engkau ingin mengatakan aku melihat kuda gitu. Ya, faghalata, kemudian engkau itu keliru. Fa'abdalta, kemudian engkau menggantinya ya Zaidan dengan lafaz Zaid ya minhu dari apa namanya itu kuda tadi ya. Jadi ngomongnya malah Zaid bukan faros, padahal dia ingin mengatakan ra'atul farosa, aku melihat kuda, malah ngomongnya Zaid. Mungkin si Zaid saking seringnya gitu ya. Kita kalau saking seringnya ketemu sama orang, kita udah ngobrol biasa sama orang, itu pindah orang lain kan kadang kita salah nyebut kan ya. Nah itu namanya badal ghalat, badal yang karena itu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Setelah ini kita ada praktek setelah ini. Ya silakan. Berarti yang oh ya silakan Ibu. oh ya Ustaz. Yang badal ba min kul ini berarti dia ini ya Ustaz ya. Badalnya ini pakai angka-angka gitu ya Ustaz. Sulusahu. Ya bisa angka-angka seperempatnya, setengahnya gitu. Ya. Jadi bisa pakai kayak gitu ya. Biasanya memang pakainya sulusahu, rubu'ahu, nisfuhu, setengahnya. Nah, itu Pak ya, Pak Faris tadi ya. Oke Ustaz. Silakan kalau ada lagi. Ibu siapa tadi? Yang ya, poin ketiga Ustaz. Nah, Ustaz. Kan tadi dijelaskan bahwa badal yang ketiga itu menjelaskan sesuatu yang melekat atau yang disandarkan kepada sesuatu gitu ya. Nah, kalau misalkan yang melekatnya pada sesuatu itu tentang sifat, apakah bisa dikatakan badal juga atau na'atut juga, Ustaz? Karena sama-sama ada melekat yang disandarkan juga kepada sesuatu itu. Dilihat konteksnya seperti apa. Misalkan begini. Jadi namanya badal itu dia nanti untuk mubdal minhu. Apa namanya yang ba'ad minal kul sama istimal itu ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhunya. Ya, yang diganti. Contoh ini Zat, ya. Sulusahu ilmuhu. Ya. Untuk sifat tidak seperti itu, tidak seperti ini modelnya, ya. Misalkan kalau dibuat sifat, misalnya yang istimal ini ya, itu lafadznya bukan ilmu seperti ini, tapi nafa'ani Zaidun al-alimun. Zaid yang alim itu bermanfaat untukku. Ya. Kemudian kita tambah lagi di sini ilmunya. Boleh seperti itu. Di situ berarti ada na'at man'ud, juga ada badal dan mubdal min. Misal kalimatnya saya rubah seperti ini ya, sebentar. Saya rubah misalkan kalimatnya seperti ini. Nafa'ani. Ini masih pakai keyboard yang di layar nih. Nafa'ani Zaidun.
Alimun apa al-alimu? Al-alimu. Alim. Al-alimu ilmuhu. Misal ada lafaz seperti ini. Terus ini. Ada lafaz seperti ini. Zaidun al-alimu. Al-alimu ini sifat. Ya, ini sifat kepada si Zaid. Ya, ini cocok dari sisi apa? Rofaknya sama-sama rofa. Ma'rifatnya sama-sama ma'rifat. Ini cocok sebagai sifat. Sudah ada badalnya belum di sini? Belum kalau sampai sini. Ya. Nah, kemudian dipasang ilmuhu. Nah, ilmu ini menjadi badal si Zaid. Ini hanya menjelaskan Zaid itu seperti apa orangnya. Gitu. Nafa'ani Zaidun al-alimu. Zaid yang berilmu itu bermanfaat untukku. Nah, ini kan masih yang bermanfaat itu yang apanya kan gitu. Oh, ilmuhu, ilmunya. Lalu bisa jadi orangnya alim tapi yang bermanfaat itu bukan ilmunya, misalkan motornya. Gitu ya. Zaidun nafa'ani Zaidun al-alimu, ya misalkan jawala tubuh, ya, kendaraannya. Ini bedanya antara sifat dengan badal. Ya kalau badal itu ada ininya, atau dhamirnya ini kembali kepada mubdal minhu. Kalau alim, kalau sifat tidak perlu. Itu Ustaz Indra. Syukron Ustaz. Afwan. Ada lagi silakan. Materinya udah selesai nih materi. Ya, besok kita bahas ini. Hari Selasa ya, mohon maaf. Hari Senin kita latihan ya, banyak praktek. Nanti satu persatu saya tanya insya Allah ya, disiapkan materinya, di murojaah lagi, di mutolaah lagi ya. Jangan takut salah ya, kemudian wah besok enggak usah berangkat ya, enggak ditanya gitu, jangan ya. Oh berangkat aja enggak paham gitu, pemikiran kita gitu ya. Berangkat saja enggak paham apalagi enggak berangkat. Jangan dibalik, wah enggak paham berarti besok enggak usah berangkat. Hari Senin itu tadi apa? Hari apa? Hari besok? Hari Senin, hari Senin. Dari awal itu tadi ya materinya. Iya, materinya dari awal saya tanyakan semua besok. Besok Senin ya. Kalau besok pagi itu ya ikut aja. Nanti polanya seperti itu besok pagi. Besok pagi jam 5:30 ya, itu umum ya, siapa aja boleh gabung kalau yang itu. Ya. Nanti saya masukkan di grup yang satunya, bukan grup yang ini. Ya, tapi kalau ada yang mau masuk harus izin ke saya dulu ya. Maksudnya itu siapa namanya biar jelas gitu. Ya, karena saya tidak mau belajar kemudian tiba-tiba masuk tidak ada namanya, tidak paham, keluar juga tidak pamit gitu ya. Ustaz, mau nanya itu yang bab Silakan. taukid, babu taukid yang grafik kanan apa istilahnya? Cat kanannya ini maksudnya gimana, Ustaz? Yang mana? Yang bagian kanannya, cat atau kanannya? Ini. Nah, itu yang itu. Ah ya, gini. Jadi mu'akad itu taukidnya ini ya, Pak ya. Taukid ini. Nah, ini arahnya kan ke kanan ini ya. Mengikuti mu'akadnya. Mu'akid, mohon maaf ya, mu'akid atau taukid itu mengikuti mu'akadnya. Ya. Dari sisi apa? Fi. Nah, raf'ihi, rofaknya. Jadi kalau nanti mu'akadnya itu rofa, seperti ini, ja'a zaidun ainuhu, maka lafaz ainu tidak boleh dibaca aina atau aini, tidak boleh. Dia mengikuti dari isi rofaknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, syarat yang kedua, mu'akad ini dia harus ma'rifat. Ta'rif ini maksudnya dia harus ma'rifat, dima'rifatkan. Ya. Mu'akadnya atau yang dikuatkan dia harus ma'rifat, berbasis ma'rifat. Zaidun ini ma'rifat atau tidak? Ma'rifat. Ma'rifat kan? Ar-rajulani ma'rifat juga. Al-qaum ma'rifat juga.
Itu Pak ya. Tabiun itu pengikut li kepada ya. Kenapa susunannya tidak muakid dulu baru muakad? Itu sebenarnya biar kita tidak terkecoh gitu. Ya, biasanya yang sering terkecoh itu misalkan naat man'ut, itu penyebutannya kan depannya dulu kan, naat man'ut kan. Nah itu sering sebagian pembelajar itu begini, yang naat itu yang depan, gitu. Padahal yang naat itu yang belakang, sifatnya di belakang, man'ut di depan. Nah ini tak taruh di depan kayak gini biar kita punya bayangan, oh berarti yang depan namanya muakkad, yang belakang namanya muakkid. Cuman muakkidnya ini mengikuti kepada muakkad. Seperti itu, Pak. Syukran. Ada lagi? Kalau tidak ada kita latihan. Ya, masih ada waktu sekitar 15 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Besok latihannya kayak gini ya. Sebentar saya carikan materi saya, materi praktek. Kalau pakai materi ini insya Allah nanti antum otomatis bisa langsung ya. Otomatis itu. Sebentar saya carikan. Yang ini sebentar. Sebentar ya, carikan dulu materinya yang nanti prakteknya seperti apa sih. Nah gambarannya itu sudah terlihat belum? Sudah, Ustaz. Nah, nanti materinya kayak gini kurang lebih ya. Yang warna biru kemarin apa? Merahnya apa warna biru ini? Rofa. Ya, warna biru rofa. Warna merah Nasab, nasab, warna hijau jer, jajem. jazm. Warna hitam itu yang mabni nanti ya. Itu hanya untuk memudahkan saja. Lah kita mesti bisa menyebutkan ini, misalkan yanhadu. Kalau ditanya yanhadu itu apa? Oh, dia fi'il mudhari. Ya, ini fi'il mudhari. Marfu'un dibaca rafa. Kenapa Anda nasab atau jazm? Oh, karena dia terbebas dari amil nasab maupun amil jazm. Itu ya. Terus tanda rafanya apa? Nah, berarti kita pakainya rumus ini, ya, rumus ini. Kan tadi ini fi'il mudhari yang kosong dari amil nasab maupun amil jazm kan? Itu kita udah tahu rafa, tanda rafanya pakai apa? Dhammah. Ya, kenapa pakai dhammah? Karena fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un, yaitu fi'il mudhari
yang belakangnya tidak bersambung dengan apapun atau fi'il mudhari' sahih akhir, ini maksudnya. Terus berikutnya al-insan, ini warnanya apa nih? Biru. Berarti Biru. artinya dia rafa. Pak. Ya, rafanya sebagai apa dia? Sebagai ini, coba lihat di sini antara ini. Oh, dia sebagai fa'il. Ini ada tulisannya fa'il nih. Fa'il dari fi'il yanhadu. Kan setiap fi'il butuh Fa'il. fa'il gitu ya. Fa'il hukumnya apa? Rofa tadi udah ketemu. Setelah tahu rofa berarti tinggal ke kiri. Tanda rofanya menggunakan apa? Ya. Tanda rafa'nya menggunakan dhamma. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu, yaitu menggunakan dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Ke kiri lagi. Isim mufrad, jamak taksir apa jamak muannas salim? Kita lihat di sini. Oh, ternyata dia isim mufrad. Itu ya. Terus B itu apa? Huruf jar, hukumnya mabni. Udah selesai. Yang warna hitam ini huruf-huruf ini. Hukumnya mabni dia. Ya, selesai. Ma. Nah, isim fi'il apa huruf? Nah, dia isim. Hukumnya apa nih? Warna hijau. Apa nih warna hijau? Warna hijau? Jar ya. Kenapa dia dibaca jar? Lihat ke kanan. Karena ini kemasukan huruf jar, yaitu huruf ba. Ya. Majrurun mabni dia. Mabni berarti kalau mabni punya tanda enggak? Mabni di sini punya tanda enggak? Enggak punya. Kalau mabni itu ke sini nanti dia masuknya ya. Sini. Mana? Ya, ini ke sini kan. Kita kecilkan dulu. Kok malah dibesarkan. Nah, ini ya. Ma masuknya ke sini, isim mausul ini. Ya, dia mabni. Jadi yang menjadi fokus utama cuman ini tak sebenarnya. Ini sama ini. Ya. Seputar pertanyaannya ini apa ini? Itu. Lagi misalkan lafadz fikrin. Fikrin ini warnanya hijau, berarti apa ini? Jar. Apa yang menyebabkan dia jar? Kembali ke sini. Yang menyebabkan jar kan cuma 3 ini. Masuk yang mana kira-kira dia? Kemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar yaitu mim. Tanda jarnya menggunakan apa ini? Berarti ke kiri. Kasroh. Kasroh. Kenapa kasroh? Karena ada huruf jar. Nah, kalau tanda di sini larinya ke kiri, jangan ke kanan lagi. Ya. Kalau sudah ke tanda i'rab sini berarti larinya ke kiri, jangan ke kanan lagi. Kenapa kasrah? Berarti jawabannya ini antara isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif apa jamak muannas salim. Gitu ya. Nah, ini kira-kira masuk mana? Isim mufrad munsharif. Nah, ini bahkan ada tanwinnya kan, berarti munsharif. Begitu ya. Sekarang al-qauni. Ini i'rabnya apa? Warna hijau? Jar kan? Jar. Oke, apa yang menyebabkan dia jar? Rumus ini. Tapi lil majrur. Ya, maksudnya ini. Tabi lil majrur. Ya, tabi lil majrur. Ya. Tanda jarnya apa? Kasroh. Nah, ini kasroh. Ya, al-qauni kan tadi kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Larinya ke kiri. Isim mufrad. Isim mufrad munsharif. Nah, besok hari Senin ya, nanti saya banyak tanya seputar seperti itu ya. Ini contoh-contohnya. Kalau antum semua tak tanya tentang ini, insya Allah paham semua ya. Kalau tanya seputar i'rabnya saja. Ya. Kenapa paham? Karena sudah ada warnanya.
Kalau kitab sudah ada warnanya kayak gini enak. Cuman enggak ada kitab yang warna sampai kayak gini. Ini nyusun sendiri. Itu angka-angka itu apa? 8, 10. Angka-angka ini apa? Ini itu domir, ya. Domir nanti kembalinya kemana gitu. Misalkan ini kan ada domir nih, indahu. Di sisinya, nya itu kembali ke siapa? Cari angka 1. Oh, kepada al-insan. Gitu ya. Terus ini an alaqatiha, ya, tentang hubungannya. Hubungannya yang mana? Angka 5, cari ke belakang. Oh, ke depan dapat angka 5. Oh, maksudnya itu maksudnya hayah, kaun, dan insan. Nah, ini contoh taukid ini. Jami'iha, ya. Jami'iha. Ya, ini kan ada domirnya lagi kan? Iya. Nah, kembali kepada sini. Ini ba'daha, ini ada domir, kembali ke mana? Angka 6 cari. Oh, al-hayatid dunya. Gitu ya. Ini lahu, kembali ke angka 1. Angka 1 mana? Al-insan. Yanhadu bangkit, yang bangkit siapa? Al-insan lagi. Ya. Ini cara memberi makna di pesantren-pesantren kayak gini. Sehingga kita menjelaskan itu, menerjemahkan dengan mantap. Ini hanya kembali ke mana? Nyanya kembali ke mana? Ya. Loh, kalau kita tidak tahu domir kayak gini, kembalinya kemana? Bisa repot nanti. Menerjemahkan bisa salah-salah. Itu Pak, ya maksud dari angka-angka ini. Silakan kalau ada mau tanya, boleh materi-materi yang kemarin-kemarin yang mungkin belum paham. Nanti contoh ini bisa di-share ya, Tan? Apa? Contoh ini bisa, tapi ini ada beberapa yang masih kurang tepat, nanti tak edit dulu ya. Insya Allah nanti saya share. Ya, ini kenapa saya buat sesederhana ini? Itu biar para pembelajar itu tidak kemana-mana pikirannya. Ya udah dibatasi. Oh, Buddha ini nasab. Kira-kira apa? Langsung cari yang merah. Ya, ini kok warnanya biru? Berarti kan jar ini. Cari yang warna hijau. Hijau dengan mana ya? Terus ini kok warnanya biru, oh dia berarti rofa dia. Cari di sini lagi, maksudnya yang kemana? Ya, tandanya apa? Biar apa? Ruangnya itu tidak melebar kemana-mana. Jadi bahasa Arab asal antum bisa menjawab ini, i'rabnya apa? Kemudian yang menyebabkan i'rab di situ apa? Ya, misalkan fa'ilnya. Nah, kemudian tandanya menggunakan apa? Alasan menggunakan tanda tersebut apa? Itu antum artinya sudah paham nahwu. Kalau belum bisa seperti itu ya berarti belum paham. Itu ya. Misalkan lafaz al-hayati ini. Kalau ditanya i'rabnya apa? Jar. Bisa, oke. Apa yang menyebabkan dia jar? Sebagai mudhaf ilaih. Oke, dapat kanan ini. Yang ke kanan ini sebagai mudhaf ilaih. Terus lari ke kiri. Tanda jarnya menggunakan apa? Kasrah al-hayati. Lari ke kiri lagi. Kenapa menggunakan kasrah? Karena dia isim mufrad munsharif. Kalau antum udah bisa jawab itu, artinya antum udah paham nanti. Ya, nah nanti tinggal cara menerjemahkan saja. Ya, tapi itu inti nahwu itu seperti itu. Ya. Kalau lihat seperti itu, antum ini sebenarnya sudah selesai nahwunya. Ya dah. Tapi yang i'rab rofa. Ya. Jadi nahwu itu sebenarnya tidak banyak itu. Cuman banyak orang yang tidak sabar dalam belajar. Sehingga rasanya berat, kemudian akhirnya putus asa. Dan kemudian menyimpulkan nahwu itu berat. Padahal kalau antum mengikuti dari awal, berangkat terus, itu berat apa ringan ini? Antum sendiri merasakan ini berat apa ringan? Ringan. Ringan kan? Lebih tepatnya ringkas itu, tinggal memahami aja sebenarnya. Jadi kan kalau kitab itu kan dalam satu kitab, tapi di sini kan diringkas. Jadi sebenarnya ringkas, ilmunya tinggal memahaminya. Iya. Emang maksudnya kan sebenarnya kalau kita tahu alurnya, kita tahu
jalannya itu sebelah mana gitu. Ini Ya, kan itu. enggak berat kan sebenarnya. Menjadi berat itu terkadang, mohon maaf, yang menyampaikan langsung ngambil dari kitab sehingga kadang susah dimengerti bagi peserta itu, maksudnya ini nanti maksudnya kemana ya, itu nyambung-nyambungnya kemana, nah itu yang susah. Nah kalau seperti ini kan simpel kan, lari ke kanan, lari ke kiri lagi, lari ke kanan lagi, ke kiri lagi, kayak gitu terus ya. Ini kalau aneh lihat tuh kayak Google Map lah, bisa ngarahin langsung. Nggak ke sana dulu jalannya tuh gitu. Gitu ya, ini udah jam 7, barangkali monggo kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Masih Mau tanya Ustaz, ya, silakan. itu kalau kata goiro atau goiro itu seperti apa ya Ustaz? Air nanti ada pembahasannya Oh itu ada ya. ya, insya Allah nanti saya jelaskan di pembahasannya saja Oh iya. ya, di bab yang nasab nanti ya, insya Allah. Quran Ustaz. Ada lagi, biar maksudnya mohon maaf biar tidak melebar ya Bu ya. Ini bukan berarti tidak mau menjawab, biar tidak melebar. Iya, masalahnya kemarin sempat ketemu baca itu jadi bingung ini goiro apa goiro gitu. Nah ya, besok sekalian tak ini jelaskan soal itu cukup panjang untuk materinya. Iya. Ustaz, izin live. Oh iya, silakan. Mau sekolah. Oh nggih. Baik gitu ya. Nanti kalau ada yang tidak paham seputar materi yang kita pelajari ya, seputar yang sudah kita pelajari, ditanyakan saja. Insya Allah dijawab. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Besok 5:30 ya, itu praktek, full praktek ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi